Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kenapa semakin dikejar mantan bukannya balik malah tambah menjauh ketakutan, ya. Jadi sebenarnya kita sudah berusaha, ya, tetapi saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengejar-ngejar mantan, ya. Itulah yang kemudian membuat mantan bukannya kembali kepada kita, bukannya berhasil kita dapatkan lagi, bukannya bersimpati, bukannya tersentuh dengan segala usaha kita, malah dia jadi tambah lari ketakutan. Kenapa demikian? Seperti halnya kita juga, kalau ada orang yang tidak kita sukai, ya, begitu memaksakan diri untuk mendekati kita, apa yang kita rasakan? Kita jengkel. Tetapi ketika dia mendekati kita sudah dengan cara-cara yang berlebihan, muncul tuh rasa ketakutan, kekhawatiran di dalam diri kita. Nah, mantan juga seperti itu yang dia rasakan saat dia sedang tidak menginginkan kita, saat dia sedang tidak senang-senangnya kepada kita, artinya dia sedang benci-bencinya lah kepada kita. Ditambah lagi di sekelilingnya ada begitu banyak supporternya, teman-teman, sahabatnya, juga keluarganya yang tidak menyukai kehadiran kita, yang terus membisiki dia agar menolak kita, yang terus menghasut dia agar menjauhi kita, dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian membuat mantan semakin menjauh. Apalagi ya, kalau orang-orang yang ada di sekitar mantan itu terus saja menggambarkan berbagai hal yang serem, yang horor tentang diri kita. Jadilah mantan tambah menjauh, lari ketakutan. Nah, karena itu ya, memang seperti halnya orang bermain sepak bola ya. Ada yang pokoknya targetnya menang saja. Pakai strategi defensif, shuttle bus ya. Tetapi ada juga orang yang mencari kemenangan itu dengan permainan yang cantik. Nah, kita ini sekarang mendekati mantan harus dengan cara yang cantik. Kita tahu persis kalau mantan kita dekati, dia tambah lari. Tapi ketika kita menunjukkan kita bisa berbesar hati, kita menunjukkan bahwa kita tahu diri, dan seterusnya, justru itulah yang kemudian akan membuat mantan jadi tersentuh. Dan yang lebih penting, ketika kita berhenti ngejar-ngejar mantan, supporter mantan juga akan berhenti membicarakan kita. Tapi kalau kita terus ngejar-ngejar dia, mantan curhat kepada mereka, mulailah mereka menghasut mantan terus untuk semakin membenci kita, untuk semakin menolak kita, untuk semakin menjauh dari kita. Ya, karena itu daripada kita ngejar-ngejar mantan terus dan mantan akan menolak kita, akan lari ketakutan dari kita, dan itu akan mempersulit mantan untuk bisa kembali kepada kita, akan tambah rumit. Maka lebih baik kita memberi jarak dengan mantan. Kan kita tidak menjauhi mantan, kita cuman berhenti ngejar-ngejar dia. Ada begitu banyak hal ya yang bisa kita kerjakan. Kemarin sudah kita posting videonya. Saat kita berhenti ngejar-ngejar mantan atau saat mantan belum mau kembali, ada begitu banyak hal yang bisa kita kerjakan.
Dan yang lebih penting dari itu, cinta itu adalah hati, ya, hati manusia. Kalau hatinya merasa terganggu dengan kehadiran kita, ya sudah, mantan akan menjauh. Tapi kalau hatinya tersentuh, cinta tumbuh kembali di dalam hatinya, maka dia akan datang kepada kita. Hati. Kalau kita sudah melihat bahwa apapun yang kita lakukan justru membuat mantan semakin sulit didapatkan, artinya kan hati mantan pelan-pelan semakin tertutup untuk kita. Tadi ada begitu banyak pembisik mantan, supporternya untuk menutup hati mantan dari kita. Maka kalau kita ingin hati mantan terbuka, yang harus kita lakukan sekarang adalah fokus memperbaiki ibadah kita dan memperbanyak doa-doa kita. Kalau hati itu sudah tertutup, maka yang bisa membuka kembali hati yang sudah tertutup adalah dengan kehendak Allah. Karena itu yang bisa kita lakukan adalah memohon pertolongan Allah agar hati mantan yang sudah tertutup menjadi terbuka kembali untuk kita. Agar mantan yang sudah benar-benar tidak menginginkan kita bisa jatuh cinta lagi. Agar mantan yang semakin hari semakin melupakan kita menjadi jodoh kita selamanya dunia akhirat, untuk mencapai doa yang mustajab. Kita butuh fokus, butuh konsentrasi, dan butuh waktu yang lebih banyak lagi. Nah, bayangkan kalau sehari semalam berjam-jam waktu kita habiskan cuman untuk ngejar-ngejar mantan, miss call mantan, dan seterusnya. Begitu kita mau berdoa, badan kita sudah capek. Karena itu kita butuh energi yang besar kan, kita butuh waktu, ya, kita butuh konsentrasi agar doa kita menjadi doa yang mustajab. Karena doa itu kalau kita berdoa dengan asal-asalan, ya doa kita jadi tertolak. Kita berdoa tetapi kita sudah ngantuk, ya, sambil berdoa sambil ketiduran. Artinya itu adalah doa dari orang yang lalai, dan doa orang yang lalai adalah doa yang tertolak. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, lagi berpaling. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.